kita minggu lalu sudah belajar bagaimana dengan indeks Miller, bagaimana dengan kristal, bentuk kristal ya, kita bisa pelajari ada bentuk HCP ya, baru ada bentuk kubik ya, face center cubic, BCC body center cubic ya, dan low index Miller-nya kita sudah pelajari. Nah, yang bagian selanjutnya dari yang harus kita pelajari adalah cacat kristal ya, cacat kristal. Nah, berarti kalau yang minggu lalu kita belajar indeks Miller, struktur FCP, BCC, itu semua adalah kita asumsikan kalau struktur atom itu dia sempurna. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada cacat kristal ya? Cacat kristal. Nah, jadi kalau minggu lalu kan kalian ingat ya kan? Nah, ingat ada gambar seperti ini, ya kan? Nah, inilah struktur atom. Ya, bagaimana kalau atom dia tersusun dengan ideal, dengan sempurna. Permukaannya bakal seperti ini, ya. Nah, jadi ini adalah kristal tunggal yang sempurna. Nah, minggu lalu kita lihat. Tapi sebenarnya tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena ya memang begitulah pada dasarnya hidup ini ya, nggak akan ada sempurna. Demikian juga dengan struktur material ini, tidak ada material nyata itu yang sempurna seperti ini, pasti akan ada cacatnya. Oke, nah contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi ini kan single kristal, kristal tunggal. Nah, kita yang ada itu nanti polikristal, ya, atau kristal poli. Nah, jadi dia merupakan kumpulan beberapa kristal tunggal. Nah, karena terjadinya kumpulan beberapa kristal tunggal, kalian lihat di sini antara satu kristal tunggal dengan kristal tunggal yang lain ada namanya batas bulir. Nah, ini batas bulir, grain boundary katanya dalam bahasa Inggris. Nah, ini grain boundary ini termasuk ke dalam cacat kristal, ya. Atau misalnya kalau kalian lihat ini rapi, tapi tiba-tiba ada bolong di sini satu. Nah, berarti misalnya kehilangan satu atom dia. Nah, berarti kalau kehilangan satu atom begini, dibandingkan dengan atom yang lain yang penuh, berarti ini adalah cacat kristal. Atau dia ada tambahan pengotor. Seperti ini. Kalian lihat kan biru yang lain. Tiba-tiba ada merah di sini. Berarti ini dia tidak sama atomnya dengan atom yang biru ini. Nah, ini kita sebut sebagai cacat kristal. Ya, cacat kristal. Jadi cacat kristal itu bisa dalam bentuk grain boundary, batasan bulir, atau atom yang hilang seperti ini, ya, atom yang hilang, atau atom yang ekstra seperti ini, atau dia kalian lihat gini rapi, sama dia biru juga, tapi tiba-tiba ada di tengah di sini. Kalian bisa lihat nggak ini yang saya tunjukkan pakai pointer saya? Bisa, Bu. Ini adalah cacat kristal, ya. Nah, jadi kita sudah dapat bagaimana sebenarnya garis besarnya cacat kristal ini. Nah, jadi kalau pernyataan cacat kristal itu bisa kita ambil quote dari Colin Humphreys, ya, quote dari Colin Humphreys, bahwa sebenarnya kristal itu seperti manusia, ya, kristal seperti manusia. Nah, manusia itu kan tidak ada yang sempurna, justru kekurangan, kelebihannya itu yang membuat manusia itu kelihatan menarik. Sama seperti kristal, justru kristal yang sempurna itu tidak menarik karena tidak ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kristal tidak pernah sempurna, akan selalu ada cacat kristal. Ya, kristal itu pasti akan ada cacatnya. Nah, kita lihat kenapa bisa ada cacat kristal itu. Nah, biasanya kan kalau kita lihat material, ya, ilmu materi, ya, ilmu
material baru gitu ya. Nah, biasanya itu kan kita melihatnya secara atomik, apalagi kita berbicara nanoteknologi ini berarti kan dari segi atomiknya kita melihat. Nah, seringkali kalau misalnya kita melihat materi baru itu antar atomnya itu akan berinteraksi. Nah, interaksi itu dipengaruhi oleh elektron. Nah, akibatnya itu kan ada ikatan yang terjadi ya, ada ikatan. Apakah itu ikatan logam, ionik, kovalen ataupun van der Waals ya. Nah, ikatan-ikatan inilah yang menahan atom sehingga ada terbentuknya padatan. Ya, padatan. Jadi makanya atom berinteraksi dipengaruhi oleh sifat-sifat elektron ya, sehingga ada beberapa macam ikatan, apakah itu ikatan logam, ikatan ionik, ikatan kovalen ataupun ikatan van der Waals. Nah, si ikatan ini yang membuat atom itu saling bergabung bersama sehingga ada terjadi padatan. Oke. Nah, berarti topik hari ini yang bakal kita pelajari itu adalah ada beberapa jenis cacat kristal ya. Nah, jadi nanti atomnya itu susunan atomnya pertama kali sudah ideal seperti minggu lalu yang kita pelajarin kan ada susunan atom yang ideal. Nah, ternyata kalau misalnya kita manipulasi struktur atom itu bisa ada cacat kristalnya. Cacat kristal ini biasanya seperti tadi ada contoh itu dia nggak banyak, hanya sedikit ya. Nah, tapi cacat kristal yang sedikit itu biasanya bisa mengubah properti dari material tersebut. Justru cacat kristal itu yang membuat material tersebut misalnya lebih kuat atau lebih bisa menghantarkan listrik ya. Karena itu makanya kalau kita fokus lagi ke ilmu material, biasanya cacat kristal itu diatur ya. Memang pada awalnya material kita nggak ada cacat kristalnya, tapi sengaja dibuat ada cacat kristalnya supaya propertinya, fungsinya bisa semakin baik. Ya, jadi makanya walaupun kesannya sepertinya topiknya cacat kristal cacat gitu kesannya, tapi sebenarnya cacat kristal yang ini adalah sesuatu yang membuat material kita semakin bagus, ya, semakin baik. Nah, jadi sekarang contohnya bagaimana relevansinya. Nah, contohnya kalau kita beli cincin berlian, ya, bagaimana cacatnya, jumlah dan jenis cacatnya itu bisa menentukan seberapa banyak kita bayar untuk berlian tersebut. Nah, kalau kalian wanita tentunya tahu kalau berlian itu kan dia kalau dibentuk dia, bagaimana bentukannya itu yang buat dia makin berkilau, sehingga makin sedap dipandang mata, gitu ya. Jadi makanya seperti contohnya berlian ini, terkadang memang secara sadar si pembuat berlian memang membuat cacatnya. Nah, tujuannya apa? Mungkin semakin lebih berkilau, gitu ya. Nah, atau misalnya kalau ada bagian-bagian mobil, ya, nah ada juga yang cacatnya. Nah, nanti bagaimana jumlah cacatnya itu yang menentukan kapan si mobil tidak bisa dipakai lagi. Jadi inilah relevansinya cacat kristal. Jadi contoh, jadi boleh ada cacat, tetapi dia nggak boleh terlalu banyak. Gitu. Jadi makanya di sini kan dibuat kehadiran yang relatif kecil dari suatu cacat kristal bisa berdampak besar pada sifat bahan makroskopis. Jadi nggak boleh banyak. Kalau banyak juga seperti mobil ini tadi nggak bisa lagi dipakai. Tapi kalau berlian, sedikit aja kita buat cacatnya itu justru dia membuat dia lebih berkilau, gitu ya. Nah, jadi aplikasinya bagaimana? Jadi biasanya kalau kita berbicara nanokristal, ya nanokristal tuh cacat kristal ini biasanya contohnya pada pembuatan semikonduktor, ya.
Nah, semikonduktor kalau kalian ingat-ingat lagi sewaktu SMA kalian belajar mungkin ya, semikonduktor itu memakai kristal silikon. Ya, kristal silikon. Nah, jadi kristal silikon itu bahan semikonduktor itu pada awalnya dia memang tidak 100% sempurna, tapi agak sempurna. Nah, yang agak sempurna ini sengaja ditambahkan cacatnya pada beberapa bagian gitu ya. Kenapa begitu? Supaya sifat semikonduktornya ini lebih bisa dipakai lagi. Itu contohnya satu. Nah, yang kedua, misalnya logam. Nah, logam dia kalau terlalu sempurna pun dia tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi misalnya logam itu harus ditempa ya, ditempa itu berarti ditumbuk, dipanaskan, ditumbuk, dipanaskan lagi. Nah, apa gunanya? Gunanya supaya logam itu kuat, tetapi dia elastis. Karena misalnya kalau logam itu terlalu getas, dia kan berarti kalau getas dia mungkin ditambah tekanan dikit sudah terputus dia. Sementara kita tidak mau seperti itu. Kita mau logam yang kuat, tapi dia elastis. Nah, karena itu secara sengaja ya para manufaktur logam ini sengaja menempanya. Nah, ditempa berarti kan ditimbulkan cacat kristal pada si logam tersebut. Ya. Jadi makanya di sini ketika kita menambahkan cacat kristal itu, ya kita menambahkannya dengan memanipulasi cacat kristal, tetapi komposisi material itu tidak berubah. Jadi hanya penambahan cacat kristal itu jangan sampai membuat komposisi materialnya itu ada perubahan. Oke. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya, Mem. Siapa yang mau bertanya? Saya Mem Hidayani, Mem. Hidayani mau bertanya. Tadi kan Mem ada bilang kalau cincin kristal itu cacatnya itu kan mau kita bayari. Nah, cacat yang pada kristal itu Mem seperti apa ya, Mem? Apakah seperti goresan atau bercak-bercak, Mem? Dan kenapa harus dibayar, Mem? Dibayar gimana? Bukan, maksudnya gini. Kamu salah mengerti catatan saya tadi. Maksudnya kalau kita membeli cincin berlian itu, harga si cincin berlian itu bergantung kepada jumlah dan jenis cacatnya. Gitu ya. Cacatnya itu misalnya kalau kalian misalnya tahu, misalnya di Afrika Selatan itu kan penghasil berlian kan. Nah biasanya mereka ketika mereka gali berlian itu ya, bukan seperti yang sudah di toko-toko berlian udah berkilat gitu ya, bukan ya. Jadi dia bongkahan aja. Nah, bagaimana supaya berkilat? Dia berkilat itu dicacah gitu, dibentuk gitu ya. Nah, jadi ketika kita membeli cincin berlian itu harganya bergantung dengan bagaimana si manufaktur berlian itu membentuk berlian tadi, gitu ya. Jadi bukan maksudnya cacatnya itu dibayarkan, bukan, maksud saya itu harga dari si berlian itu bergantung dengan jumlah dan jenis dari cacatnya. Dan cacatnya itu bukan berarti misalnya ada, ya bisa juga misalnya kalau kita ada berlian, kita tambahkan misalnya satu pengotor atau logam atau bagaimana, nah itu yang berliannya dia bisa ada warnanya gitu ya. Nah, catat-catat seperti itu. Ya Hidayani? Jelas belum? Sudah jelas, Mem. Terima kasih, Mem. Betul. Nah, jadi makanya di sini kita pelajari bahwa manipulasi catat kristal itu jangan sampai komposisi material itu berubah, ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke klasifikasi cacat kristal, ya, klasifikasi cacat kristal. Nah, yang pertama itu adalah cacat titik. Bahasa Indonesia ya cacat titik, bahasa Inggrisnya vacancy. Ya. Nah, kalau kalian ingat tadi di pengenalan pertama di slide saya ada
yang kehilangan satu atom dia. Nah, itulah cacat titik. Yang berarti atom hilang atau berada di tempat yang tidak beraturan pada kisi. Jadi hilang atomnya. Bisa juga dia nggak beraturan. Jadi bisa dia lowongan kisi atau lattice vacancy, ada yang substitusi, ada juga kotoran interstisial ya, atau interstisial mandiri. Ya. Ada yang kotoran itu berarti interstisialnya itu diisi oleh atom yang tidak sama. Nah, tapi kalau interstisial mandiri atau self interstisial sebenarnya seharusnya tidak ada atom di situ, tapi atom itu tempat itu diisi, tapi diisi oleh atom sejenis. Nah, akan ngerti kalian kalau saya nggak tunjukkan gambar yang tadi. Nah, ini contohnya kan. Kalian lihat ini. Iya, Mem, lihat. Ini kan, kalian lihat ini kan. Nah, ini dia adalah self interstitial. Kenapa? Karena sebenarnya harusnya kan nggak ada di sini kan. Nah, kalau berdasarkan lingkungannya ini seharusnya tidak ada atom di sini, tapi ada atom. Nah, tapi sewarna. Jadi makanya self interstitial, interstitial mandiri. Kenapa? Karena atom sejenis yang mengisi. Nah, tapi kalau yang ini, nah, ini dia interstisial, foreign interstisial. Kenapa? Diisi oleh atom yang tidak sejenis, makanya warnanya merah di sini kan. Nah, inilah contoh-contoh cacat kristal. Nah, di semikonduktor sangat penting ada pengotor-pengotor seperti ini, karena dengan menambahkan pengotor, sifat semikonduktornya semakin bagus, ya, semakin bagus. Oke, sejauh ini mengerti kan? Mengerti, Mem. Ya, oke. Nah, jadi ini cacat titik atau vacancy, ya, cacat titik atau vacancy, atau yaitu tadi ada lowongan kisi, ya, lattice vacancy, ya, lattice vacancy berarti yang kosong, ya, substitusi, ada lagi kotoran interstisial, ya, berarti foreign, ya, impurity, ada lagi interstisial mandiri, self interstisial. Nah, ada juga cacat linier, yang tadi kan cacat titik. Kalau cacat linier berarti kan kita tahu kalau titik ya dia satu titik aja, berarti satu atom aja dia kan. Nah, berarti cacatnya itu disebabkan oleh manipulasi satu atom. Nah, kalau cacat linier berarti dia ada sekelompok atom yang dalam posisi tidak teratur. Ya, jadi beda dengan titik. Titik ya berarti satu atom aja. Nah, kalau cacat linier dia kelompok. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah dislokasi skrup atau edge dislocation. Nah, kalau dislokasi berarti kan kita tahu arahnya pasti berubah, ya. Ada perubahan arah. Berarti cacat linier ini ada perubahan arah dari sekelompok atom. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu cacat planar. Cacat planar berarti bidang. Yang berarti antar muka itu berarti antara satu bidang dengan satu bidang yang lain itu ada perbedaannya. Yang contohnya tadi saya tunjukkan grain boundary kan, batas bulir itu tadi. Nah, itu adalah cacat planar atau stacking faults atau permukaan luar atau external surfaces. Nah, ini saya tunjukkan lagi ke kalian. Nah, ini cacat. Berarti kalau yang ini, yang ini, ya kan? Yang ini, nah itu grain boundary, itu adalah cacat planar. Berarti kan antara satu bidang dengan bidang yang lain ada perubahannya. Ini kan tadi arahnya begini, begini, begini. Nah, tapi bidang yang ini arahnya begini, begini. Berarti ada perubahan arah untuk sekelompok atom. Ini malah begini jadinya. Nah, inilah dia cacat planar. Ini grain boundary namanya, grain boundary. Oke? Ya, jadi kayak tadi coba kita ulang lagi. Apa aja tadi cacatnya? Coba
Salah satu dari kalian mengulang. Apa aja yuk? Siapa yang berminat untuk menjawab? Syasha, coba Syasha. Saya udah lama nggak dengar suara Syasha. Apa aja jenis-jenis cacatnya tadi, Syasha? Syasha? Halo? Syasha? Aduh, ini nanti kalian saya wajibkan untuk membuka video ini ya. Saya nggak suka gini. Kenapa ini saya udah 2 kelas seperti ini nggak nyalakan video. Ternyata barangkali yang lain dikerjakan ya. Coba Syasha. Syasha, panggilnya Syasha, Syasha kan? Syasha nggak hadir ini berarti ya. Kalau Tariza, coba Tariza bisa jawab apa jenis-jenis cacatnya tadi? Wah, saya nggak suka ini gini nih. Aduh. Minggu depan saya wajibkan kalian nyalakan video ya. Saya nggak suka gini. Saya panggil ternyata orangnya nggak nyaut. Oke. Oke, Tiko coba. Tiko bisa jawab kira-kira jenis-jenis cacatnya apa aja? Jenis-jenis cacat kristal tadi yang kita sudah bicarakan. Saya nggak dengar suaranya, Tiko. Saya nggak dengar suaranya. Kok nggak dengar suaranya? Aduh, ini anak 19B ini yang kacau ini ya. Anak 19B ini kan. Syasha anak 19B, Tariza anak 19B ya. Aduh, bagaimana ini? Hah? Coba, Tiko. Atau ada yang bisa jawab? Apa contoh-contoh cacat kristal tadi? Saya cacat titik, cacat linear, sama cacat planar. Cacat linear, cacat planar. Nah, kalau cacat titik contohnya apa? Yang lain coba, jangan Hidayani lagi. Cacat titik tadi contohnya apa? Substitusi, Mem. Substitusional. Nah, baru apa lagi? Interstitit. Sendiri, interstitial ya, atau vacancy, ada juga vacancy ya. Nah, kalau cacat planar, nah ada di sini ya. Jadi usahakan ya, jangan saya kayak saya ngobrol sendiri gitu, ya nggak enak lah ya. Maksudnya saya tahu kalian mungkin sambil sambil KP ya, kerja praktek ya. Tapi kan kalian juga ngambil kelas ini kan. Nah, kewajiban kalian juga udah ngambil kelas ini untuk mendengarkan paling enggak kan ya. Jadi usahakan saya ngomong kalian ada itu dong ya. Jangan saya kayak ngomong sama sama layar ya. Itu enggak enaknya Zoom ini ya. Oke. Nah, sekarang kita selanjutnya berarti topik selanjutnya itu bahwa ternyata interaksi ya antara cacat kristal ini ya ada kaitannya dengan sifat materi. Ya, ada kaitannya dengan sifat materi. Nah, ini contohnya kita lihat. Tadi kan kita baru ada ngomong aja. Nah, ini ada gambarnya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan rapi, ini rapi ya kan. Tapi kalau kalian lihat ini
ini rata, nah turun ke bawah, rata lagi. Ya kan? Kalian lihat nggak ini? Kan dia nggak rata dia. Yang ini dia agak turun ke bawah kan? Nah, sementara ini juga kalau kalian lihat ini rata, nah ini bergeser sedikit, nah rata lagi. Nah, baru di tengahnya ada kosong. Nah, yang kosong ini, inilah kita sebut cacat titik atau point defect. Ya, cacat titik atau point defect. Ya, nah inilah yang paling umum, ya, yang paling umum dari cacat kristal, point defect. Nah, kalian nanti tanya, apa gunanya gitu? Banyak gunanya. Misalnya kalau kita berbicara katalis, point defect ini yang menentukan apakah katalis kita itu benar-benar bisa menurunkan energi sehingga reaksi itu berjalan atau tidak gitu. Misalnya contohnya ada katalis yang dia memerlukan oksigen. Misalnya ada suatu reaksi yang memerlukan oksigen. Nah, katalis ini misalnya ada katalis yang digunakan. Nah, vakansi inilah yang sering bisa digunakan sehingga oksigen bisa masuk ke sini sehingga reaksi bisa berjalan. Ya, jadi makanya cacat titik ini kelihatannya seperti cacat, tapi nanti akan membuat performance dari katalis kalian semakin baik. Ya. Ini cacat titik. Nah, sekarang berarti bagaimana cacat titik itu terjadi? Jadi begitu, misalnya kalau kita berbicara pembuatan material, seringkali pembuatan material itu kita lakukan dengan proses annealing. Nah, bagaimana proses annealing itu? Proses annealing itu berarti material kita itu kita panaskan pada suhu tinggi. Nah, sampai semana tingginya? Terkadang misalnya sampai 1000 Kelvin. Jadi sangat-sangat tinggi ya. Nah, jadi karena si material yang kita pakai, kita mau buat itu kita panaskan pada suhu tinggi. Nah, suhu tinggi itu kan menyebabkan si atom itu punya energi untuk bergerak, ya kan? Karena disuplai energi sehingga si atom itu bisa bergerak. Nah, karena si atom ini bergerak sehingga ada pergerakannya itu menyebabkan satu atom itu pindah sehingga ada satu tempat yang kosong. Nah, tempat kosong itulah yang kita sebut sebagai vacancy atau cacat titik. Ya, jadi cacat titik ini terjadi misalnya kalau materi kita panaskan pada suhu tinggi. Nah, bagaimana proses contohnya? Contohnya kalau ada kasus difusi, ya. Nah, terutama kalau kalian misalnya membuat materi, ya kan? Nah, materi itu misalnya kalian mau ada proses difusi di situ. Nah, ketika ada proses difusi, di situ ada gerakan atom. Nah, gerakan atom itulah yang membuat terjadinya ada vacancy. Nah, contohnya saya dulu ada buat namanya lapis tipis ya, thin film. Thin film itu namanya cerium oxide atau siria. Nah, siria itu sebenarnya kan CeO2, ya kan? CeO2. Tapi ketika membuat thin film itu, saya nggak bisa dapat CeO2. Kenapa? Karena kan ketika saya buat thin film itu saya panaskan pada suhu tinggi. Jadi yang saya buat itu hanya CeOX. Jadi CeO 1,95 contohnya. Berarti kan ada sekitar 0,05 dari oksigen itu, ya sekitar 5% dari oksigen itu tidak ada di permukaan itu. Berarti di situ akan ada vacancy, lowongan. Jadi sering juga kita sebut kalau kalian baca paper-paper itu namanya oksigen vacancy. Oksigen vacancy. Nah, itu nanti ada gunanya ya ketika kita gunakan si siria itu sebagai support dari katalis kita, ya kan? Nah, itu nanti membuat katalis kita yang kita support di siria itu semakin bisa
tersebar di seluruh permukaan, gitu ya. Jadi makanya cacat titik atau cacat frekuensi terjadi pada suhu tinggi karena atom punya energi untuk bergerak sehingga ada situs yang menjadi kosong. Contohnya pada kasus difusi. Nah, sekarang berarti apa bisa kita hitung banyaknya frekuensi? Ya, berapa banyak frekuensi itu bisa kita hitung atau tidak? Nah, ternyata kita bisa hitung. Kenapa? Karena kita bisa mulai dari bahwa semakin tinggi suhu, ya, atom dia akan sering melompat. Ya, kalau semakin tinggi suhu kan berarti energi sudah kita suplai ke atom itu. Jadi kalau semakin tinggi suhu berarti si atom itu punya energi untuk berpindah, ya, punya energi untuk berpindah. Jadi dia berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Nah, karena itu ketika tinggi suhu, lebih banyak lowongan yang kita bisa temukan pada kristal tersebut. Nah, di sini masuk kita, berarti kita mau menghitung berapa banyak frekuensi. Nah, apa simbol jumlah frekuensi? Nah, jumlah frekuensi itu simbolnya NV. Ya, ternyata NV ini semakin banyak ketika suhu semakin tinggi. Ya, jadi berarti NV meningkat secara eksponensial dengan suhu absolut. Nah, berarti kalau suhu absolut, unit suhunya, satuan suhunya apa? Kelvin. Apa dia? Kelvin. Kelvin, ya. Jadi kalau suhu absolut itu satuannya adalah Kelvin. Berarti si NV ini kita hitung menggunakan persamaan Boltzmann. Ya, persamaan Boltzmann. Ya, oke. Nah, ini dia rumusnya. Jadi NV sama dengan NS eksponensial dari negatif EV dibagi KBT. Ya, KBT. Nah, NS itu apa? NS adalah jumlah situs dari kisi. Ya. KB adalah konstanta Boltzmann. EV adalah energi yang dibutuhkan untuk membentuk situs kosong dalam kristal yang sempurna. Ya, jadi kita bisa hitung jumlah dari si frekuensi tadi atau NV. Nah, ini kan dia eksponensial. Nah, inilah kita sebut sebagai persamaan Boltzmann. Makanya menggunakan konstanta Boltzmann. Ya. Nah, sekarang contohnya kita mau lihat tembaga. Ya. Nah, kalau kita misalnya tahu tembaga itu tadi, ya, kan, kita gunakanlah persamaan ini untuk menghitung jumlah frekuensi dari tembaga. Nah, pada suhu kamar biasanya berapa? Suhu kamar 27, Mem. Kalau di textbook dipakai 25 derajat Celcius ya. 25 derajat Celcius. Jadi pada suhu kamar itu tembaga itu mempunyai satu frekuensi untuk 10 pangkat 15 atom kisi. Ya, atom kisi 10 pangkat 15 berarti kan nolnya ada 15, berarti sangat-sangat banyak atom baru ada satu. Jadi setiap 10 pangkat 15 atom baru ada satu frekuensi. Nah, tapi kalau misalnya suhu tinggi yang di bawah titik leleh, ya, si tembaga ini satu frekuensi, satu kekosongan untuk 10.000 atom. Berarti berapa kali meningkatnya ini? Sekitar 4 kali lipat lah kita anggap ya. Kita anggaplah ini misalnya 10 pangkat 16, ini 10 pangkat 4, sekitar berapa? 4 kali lipat ya. Sekitar, kalau misalnya, ya lah, ada peningkatan kan. Ini 10 pangkat 15, ya kan? Ini 10.000.
Biasanya kan misalnya panjang 10 pangkat 15 atom dulu, baru ada satu vacancy. Nah, tapi pada suhu yang tinggi, ya, tapi di bawah titik leleh, setiap 10 pangkat, jadi setiap 10.000, baru ada satu kekosongan. Jadi makanya dibuktikanlah bahwa memang benar jumlah vacancy, jumlah lowongan ini bergantung juga pada suhu secara eksponensial, ya. Sekarang kita mau melihat tadi kan bahwa vacancy itu biasanya terjadi pada proses difusi, ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini awalnya dia di sini, ya kan? Vacancy ya. Vacancy itu pun bisa berpindah, ya. Nah, ternyata misalnya disalurkanlah energi ke atom ini, ya kan? Nah, kalau kalian lihat nih perjalanannya dari sini ke sini, jadi ketika disalurkan dia mulai berpindah ke sini, nah, kan? Kalian lihat dia antara atom yang ini dengan atom yang ini, baru turun. Nah, jadinya terbentuklah vacancy yang baru di sini. Ya, terbentuknya vacancy yang baru. Jadi makanya energi aktivasi ini harus kita supply ke atom, sehingga atomnya itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jadinya ada ke tempat yang baru, sehingga vacancy terbentuk. Ya. Nah, jadi makanya dibutuhkan energi. Nah, biasanya energi itu ada kaitannya dengan suhu, ya kan? Kalau berarti suhu tinggi kan berarti energinya lebih tinggi. Gitu ya. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Ya, oke. Nah, jadi seberapa sering vacancy berpindah? Ya. Untuk berpindah vacancy ini kan berarti dia perlu cukup energi. Nah, contohnya itu tadi energi panas. Nah, apa gunanya si energi ini? Energi ini supaya dia berpindah melewati atom tetangga. Nah, ini kan tadi kan dia di sini, ya kan, dia berpindah ke sini, ya kan. Jadi dibutuhkan energi untuk si ini berpindah dari posisi ini ke posisi ini, ya. Jadi makanya seberapa sering ya berarti asalkan cukup energi, berarti kan si atom itu bisa berpindah sehingga vacancy itu juga bisa berpindah. Nah, jadi energi yang dibutuhkan itu apa namanya? Namanya EM. EM ya, atau energi aktivasi untuk gerakan kekosongan, ya, energi aktivasi untuk gerakan kekosongan. Nah, sama seperti kalau reaksi. Reaksi itu kan hampir seperti ini kan, dia misalnya reaktan, ya kan, baru ada bukit, baru produk. Nah, dibutuhkanlah si reaktan ini melewati energi aktivasi agar produk bisa terbentuk. Nah, berarti EM ini pun seperti itu. Si atom ini harus mampu melewati sebesar EM ini, ya. Jadi si atom ini harus mempunyai energi yang sebesar EM ini supaya bisa membentuk vacancy. Jadi EM ini mirip dengan energi aktivasi, ya. Jadi energi aktivasi EM harus disuplai ke atom. Jadi kalau kalian ingat dulu kalian belajar kinetika dan kesetimbangan, ya kan, apa gunanya katalis? Katalis itu gunanya kan menurunkan energi aktivasi. Nah, misalnya kenapa ada beberapa reaksi yang tidak bisa berjalan? Nah, tidak bisa berjalan karena si reaktan yang kita punya itu tidak mampu melewati energi aktivasinya. Nah, dengan misalnya ditambahkan katalis, baru energi aktivasi diturunkan sehingga si reaktan bisa berpindah ke produk, ya. Nah, mirip-mirip dengan si atom ini. Jadi atom ini hanya bisa berpindah sehingga vakansi baru bisa berpindah hanya kalau si atom ini punya cukup energi. Energinya sebesar apa? Energinya harus sebesar EM, ya. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak kaitannya antara energi termal rata-rata dengan EM, ya. Nah, ternyata energi termal rata-rata sebuah atom ini
biasanya jauh lebih kecil dari energi aktivasi. Ya, jadi kalau energi thermal rata-rata suatu atom biasanya lebih kecil daripada energi aktivasi. Nah, jadi makanya dibutuhkan energi yang besar supaya si atom itu bisa berpindah. Nah, karena itu tidak bisa hanya energi dari atom individu tersebut yang menyebabkan si vacancy berpindah. Jadi harus disuplai. Disuplainya bagaimana? Disuplainya dengan dipanaskan atau energi panas. Nah, makanya di sini energi thermal rata-rata tidak akan cukup memindahkan si atom. Harus ada suplai dari luar supaya si atom itu bisa bergerak dari satu posisi ke posisi lain. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana frekuensi dari lompatannya. Frekuensi lompatan itu RJ. Jadi frekuensi lompatan itu kalau kalian lihat misalnya si jumlah dari frekuensinya itu bergantung dengan eksponensial suhu. Ini sama juga RJ ini bergantung dari eksponensial suhu. Nah, perhitungan RJ ini mirip dengan persamaan Arrhenius. Ya, persamaan Arrhenius yaitu RJ sama dengan R0 eksponensial negatif EM per KBT. Ya, jadi apa itu R0? Ya, R0 itu adalah frekuensi yang sebanding dengan frekuensi getaran atom. Ya, jadi berarti frekuensi lompatan sama dengan frekuensi getaran atom eksponensial negatif EM dibagi KB dikali T. Nah, T ini selalu suhu absolut. KB tadi apa? Konstanta Boltzmann, Ma'am. Konstanta Boltzmann. EM tadi apa? EM apa? Energi aktivasi, Mam. Energi aktivasi ya. Energi aktivasi atau energi yang dibutuhkan supaya satu atom bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi bisa. Jadi NV tadi apa? NV apa tadi? Jumlah vakansi. Jumlah vacancy bisa dihitung, ya kan? Frekuensi lompatan juga bisa dihitung. Sekarang kita mau lihat lebih lanjut tentang cacat titik. Nah, cacat titik yang pertama adalah interstisial. Nah, interstisial ini berarti ada atom yang terjepit, ya. Biasanya ada aturan atom yang teratur. Nah, tiba-tiba di antara atom yang teratur itu ada satu atom yang nongol gitu, yang dia nggak sama arahnya. Nah, itu kita sebut sebagai interstisial. Ya, nah, interstisial ini dia bisa interstisial foreign, ya, pengotor, tapi bisa juga self interstisial. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pengotor interstitial foreign itu biasanya pengotornya itu dia tidak sama. Nah, makanya kalau kalian ingat di slide yang awal itu ada yang merah itu, yang merah itu kita sebut interstisial, tapi karena dia berbeda berarti dia interstitial foreign. Nah, ada yang sama-sama biru, tetapi dia kok nongol sendiri gitu. Harusnya nggak ada di situ atom, tiba-tiba dia ada sendiri gitu. Nah, itu kita sebut sebagai interstisial mandiri karena sama jenisnya, sama warnanya kan. Nah, jadi self interstisial ya, self interstisial. Nah, sekarang bagaimana terjadinya? Ya, misalnya gini, kalian lihat ini kan ada gambar. Nah, tiba-tiba ada sendiri. Kalian ada lihat nggak ini? Ada nggak kalian lihat? Ada, Ma'am. Ada, Ma'am. Sama ukurannya. Nah, tiba-tiba ada yang berbeda ukuran di situ, ya kan?
Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi kalau EI lebih besar dari EV. Ya, EI lebih besar dari EV. Berarti kalau self interstitial ini ya biasanya jumlah dari self interstitial ini lebih rendah dari vacancy. Karena untuk menambahkan atom yang baru di satu kisi itu lebih tinggi energinya daripada kalau kita menciptakan vacancy. Ya, makanya kalaupun misalnya kita mau membuat materi, lebih gampang kita membuat vacancy daripada membuat self interstitial. Karena untuk energi untuk meletakkan satu atom ke kisi yang sudah bagus itu lebih tinggi energinya daripada kalau kita misalnya membuat vacancy. Ya, makanya kalaupun ada material, biasanya makanya yang umumnya terjadi itu adalah vacancy. Kenapa? Vacancy yang umumnya terjadi karena memang energinya lebih tinggi. Ya, energi interstisial itu lebih tinggi dari energi vacancy. Ya, udah jelas kan ini? Udah jelas belum? Sudah, Beb. Bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lihat substitutional impurity. Berarti substitutional impurity kita tambahkan pengotor. Nah, pengotor itu biasanya atom yang lebih kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Nah, ini adalah contohnya adalah kotoran interstisial. Nah, makanya kalau kita berbicara semikonduktor, biasa semikonduktor itu ada pengotornya pakai karbon, ada nitrogen, atau kalau katalis misalnya pengotornya itu oksigen gitu ya, supaya misalnya kalau kita mau pakai untuk mengoksidasi, katalis itu dipakai untuk mengoksidasi suatu material, nah lebih bagus performance-nya karena ada pengotor oksigen. Nah, pengotor ini tentunya walaupun dia lebih kecil, nanti menyebabkan si kisi kita itu jadi ada distorsi. Ya, contohnya kemarin waktu tugas rutin kan kalau kalian gambar itu kan rapi gitu kan ya. Kalau kubik itu kan sama semua, panjang, lebar, tingginya sama. Nah, kalau misalnya ternyata dalam satu kisi, misalnya kita punya face center kubik gitu kan. Nah, ternyata salah satu dari atomnya itu kita ganti dengan atom yang lebih kecil gitu. Akibatnya pasti nanti misalnya kalau tadinya dia tegak berdiri, ya kan, misalnya contohnya kalau kubik itu kan tadinya sama panjang, lebar, dan tingginya, begitu kita tambahkan impurity itu, substitutional impurity itu jadinya mungkin mereng ya, mereng dia. Jadi tadinya dia lurus gini, mungkin dia sedikit mereng gitu karena ada distorsi kisi, ya. Nah, distorsi kisi ini justru terkadang membuat materi kita lebih bagus, ya. Nah, contohnya seperti saya bilang tadi, ceria, saya memakai ceria, cerium oxide, ya kan? Nah, cerium oxide ini ada kelemahannya. Kelemahannya itu kalau dia pada temperatur tinggi, dia itu langsung rusak, gitu ya, rusak. Nah, jadi kalau dia rusak, berarti saya nggak bisa pakai lagi si ceria ini sebagai support untuk katalis saya. Jadi bagaimana saya buat? Ini salah satu penelitian S3 saya. Jadi yang saya gunakan, saya taruh pengotor Mn pada si ceria itu. Nah, karena saya taruh pengotor Mn pada ceria itu, nah jadinya memang dia agak terdistorsi panjangnya, ya, jadi agak terdistorsi kisi dari si cerium oxide saya itu. Tetapi jadinya setelah dites memang terbukti cerium yang sudah dikasih pengotor mangan itu
dia lebih tahan pada suhu tinggi. Nah, jadi makanya setiap kita mau mengenalkan cacat kristal pada material kita itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Ini contohnya dikenalkan Mn pada cerium oxide, gunanya apa? Gunanya supaya si cerium oxide itu tahan pada temperatur tinggi. Ya, nah, jadi makanya bukan sekedar mau mempelajari cacat kristal aja, tapi ada tujuannya ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, inilah yang nomor 1 kita sebut sebagai vacancy. Ya. Nomor 2 kita sebut sebagai self-interstitial. Nah, kan seharusnya nggak ada di sini atom kan, tapi muncul atom. Nah, tapi atomnya di sini kalau kalian lihat sama ukurannya, sama warnanya. Jadi atom yang sama, dia beda posisinya dengan atom yang lain, jadi kita sebutlah ini cacat kristal. Nah, baru ada pengotor substitusi. Ya, ini satu. Nah, pengotor substitusi itu bisa yang lebih kecil, bisa yang lebih besar. Nah, karena dia lebih kecil gini kan berarti kan kalau kalian tarik garis, ya kan, antara ini beda kan garisnya. Nah, itu membuat distorsi dia. Distorsi itu kan dia jadi nggak normal. Kalau ini kan dia lurus gitu kan. Tapi begitu ada pengotor ini kan dia jadi gini, ada turun naik lagi. Nah, ini dia pun seperti itu. Ini ada ini kan harusnya lurus gini. Tapi kalau begitu ada pengotor dia mereng ke sini baru balik lagi arah. Nah, itulah maksudnya distorsi kisi itu. Nah, kalau kalian lihat ini ada panahnya. Ya, panahnya. Jadi kalau misalnya ada vacancy, nah tekanannya itu ke yang vacancy ini. Tapi kalau ada substitusi, ya kan? Substitusi itu bergantung pada ukuran. Kalau lebih kecil, tekanannya ke arah si substitusi yang pengotor yang kecil. Tetapi kalau pengotornya besar, nah substitusinya itu ke arah luar. Ya, nah kalau misalnya dia berbeda pengotor dia arahnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau misalnya self interstitial, kalau kalian lihat arahnya diagonal, ya kan diagonal, ya. Nah jadi makanya cacat kristal ini nanti kalau kalian misalnya melakukan penelitian, ya mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin berusaha mengenalkan cacat kristal ke materi kalian supaya mungkin tujuan akhir dari materi itu digunakan bisa lebih bagus. Nah, ada sekarang berarti distorsi lokal dan tekanan eksternal. Nah, ini berarti kan seperti ini. Ya kan ada distorsi lokal. Nah, baru ini ada tekanan eksternal, ya kan? Nah, jadi makanya cacat kristal ini dia bisa memperkenalkan distorsi lokal pada kisi. Nah, berarti antara atom itu dia jadi bisa berinteraksi. Nah, ada yang dia ke dalam, berarti dia terkompresi, tapi ada juga dia yang tekanannya itu eksternal. Nah, kadang-kadang karena ada tekanan eksternal gini bisa, ini kan berarti ada tekanan ke sini. Bisa aja nih jadinya yang ini pindah lompat atomnya. Nah, karena ada lompat sudah ada tambah pengotor jadi ada vacancy lagi, ya. Nah, jadi makanya cacat kristal ini unik. Kalau menurut saya ini topik yang menarik karena kristal itu semakin menarik begitu ada cacatnya, gitu ya. Nah, sekarang contohnya seperti kristal ionik, ya. Nah, kalau kalian misalnya punya NaCl, nah NaCl itu sebenarnya kalau bisa kita bikin jadi kristal, bisa dia kristal yang benar-benar kayak kristal berlian, ya, keras dan dia berbentuk peta gitu biasanya ya. Nah, apa ikatan yang ada pada NaCl ini? Ikatannya kan ikatan ionik berarti kan? Nah, berarti kalau ada ikatan ionik, dia ada gaya Coulomb.
ya gaya Coulomb. Nah, ya gaya Coulomb itu berarti gaya antara ion positif dengan ion negatif, ya kan? Nah, ternyata karena gaya Coulomb-nya itu besar, terkadang diganggu sedikit, misalnya ada aja dipanaskan dikit aja si kristal itu. Berarti kan ada ketidakseimbangan kan, ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itulah yang terkadang membuat adanya cacat titik pada kristal ionik. Ya, jadi ketidakseimbangan muatan gitu. Misalnya tiba-tiba kita sedikit teteskan misalnya larutan yang bermuatan negatif gitu misalnya contohnya. Berarti kan ada distorsi gitu, distorsi muatan. Nah, distorsi muatan itu yang bisa menyebabkan adanya cacat titik. Ya, itu contohnya kalau ada kristal dari garang. Nah, ini kita mau lihat lagi, ada cacat Frankel, ada cacat Schottky. Ya, dua macam cacat nih, satu cacat Frankel, satu cacat Schottky. Nah, cacat Frankel ini kita sebut pasangan lowongan interstisial, ya, pasangan lowongan interstisial. Tapi kalau cacat Schottky ini berarti ada kation dan anion, ya, kation dan anion. Jadi lowongan kation dan anion dalam kristal ionik. Nah, berarti kalau Frankel ini dia tidak ada muatannya ya. Tapi kalau Schottky ini dia ada muatannya. Berarti cacatnya itu disebabkan karena ada kation atau anion yang ditarik ya. Jadi tadinya kan itu kristal ionik. Nah, ternyata mungkin salah satu anionnya itu tertarik ya sehingga ada lowongan, ada vacancy. Nah, itulah cacat Schottky ya. Nah, jadi nanti kalau saya tanya apa perbedaan cacat Schottky dengan cacat Frankel, nah kalian harus bisa jawab ya. Oke. Nah, sekarang ada cacat titik. Nah, berarti cacat Frankel itu ya kan terjadi karena misalnya ada kekosongan anion atau ion negatif dan anion interstisial. Nah, tapi umumnya cacat Frankel ini adalah kekosongan kation. Kenapa? Karena anion itu biasanya lebih besar. Nah, berarti kalau lebih besar kan lebih besar energi yang dibutuhkan supaya dia bisa berpindah. Nah, karena itu biasanya anion itu lebih jarang. Ya, jadi lebih mudah untuk membentuk cacat yang kation. Oke. Nah, jadi cacat Frankel dengan cacat Schottky ini berarti kalau cacat Schottky karena ada kation dan anion, berarti kalau dua-dua ini dia tetap dekat satu sama lain, berarti cacat Frankel dengan cacat Schottky ini disebabkan oleh daya tarik Coulomb. Jadi ada daya tarik Coulomb. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini jelas atau sama sekali nggak ngerti? Hah? Pas, Mem. Hah? Kenapa? Jelas? Oke, saya anggap jelas ya. Nah, jadi kita tadi udah belajar cacat titik, ya kan? Sekarang kita belajar dislokasi. Nah, dislokasi itu ya contohnya tadi itu logam ya, logam yang misalnya kalau logam tidak ditempa itu kan dia lebih getas. Tapi kalau misalnya kita tempa, kita berulang kali dikasih tekanan gitu kan, akhirnya ada cacat pada logam itu sehingga kita bisa pakai logam itu lebih fleksibel, gitu ya. Itulah dislokasi, contoh dislokasi. Nah,
kenapa biasanya si logam itu, kalau awalnya kan logam itu getas, tapi setelah kita tempa kan, kalau kalian lihat seorang pandai besi gitu misalnya kan, kalau buat keris lah contohnya kan, kalau buat keris itu kan dia dipanaskan, ditekan-tekan, dipanaskan, ditekan-tekan. Nah, kenapa itu bisa ada sifat deformasinya, ya kan? Jadi sebenarnya kan itu ketika membuat keris itu contohnya kan kita memberikan memanipulasi cacat pada logam itu. Tapi apakah komposisi kimiawinya berubah? Tentunya tidak ya, tidak berubah gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa terkadang logam itu yang tadinya getas dia bisa berubah fleksibel, yaitu karena kita menimbulkan cacat kristal pada si logam itu. Tapi ketika kita timbulkan cacat kristal, kita tidak membuat komposisi kimianya berubah. Nah, ini contohnya ya. Ini ada tiga ilmuwan ya, Taylor, Orowan, dan Polanyi. Jadi kalau kalian misalnya belajar ilmu material, ketiga orang ini adalah yang salah satu pionir di bidangnya. Kenapa? Karena mereka menemukan dislokasi, ya. Nah, jadi mereka menemukan cacat kristal dislokasi. Nah, mereka temukan pada tahun 1934. Jadi sangat-sangat zaman sudah lama sekali, tapi mereka ada temukan teori yang sampai sekarang masih kita gunakan. Nah, kalau nggak salah satu dari mereka ini menerima Nobel Prize, ya. Nah, jadi dislokasi itu berarti ada bidang kisi ekstra yang dimasukkan ke dalam kristal, ya. Nah, dislokasi itu, tapi dia biasanya ada garis dia, jadi garis. Jadi dia tidak memanjang di seluruh kristal, tetapi dia ada garis. Nah, tadi kan kalian ada lihat yang grain boundary gitu-gitu, itu adalah salah satu dislokasi, ya. Nah, ini contohnya. Tadinya kalau si logam itu tidak ditempa, itu dia seperti ini, ya. Nah, tapi karena ditempa, jadi ada namanya deformasi plastis. Nah, jadinya antara satu bidang dengan bidang lain ada dia pemisahnya. Ya. Nah, komposisi kimia dari material ini tidak berubah, tapi struktur morfologi dari si kristal tersebut yang berubah. Jadi dislokasi itu, gerakan dislokasi membuat ada slip seperti ini. Ini istilahnya slip ya. Jadi ada garis antara satu bidang dengan bidang lain. Yang tadinya dia kayak gini. Nah, tapi karena ditempa sehingga ada dislokasi, terjadilah yang nomor 2. Ya. Nah, jadi ada ikatan, dipecah, dibentuk kembali, dipecah, dibentuk kembali. Jadi antara atom itu dipecah, dibentuk kembali, dipecah, dibentuk kembali. Akhirnya terjadilah dislokasi seperti ini. Nah, berarti sebenarnya bagaimana? Berarti deformasi plastis ini terjadi ketika misalnya kita memberikan stres kepada logam kita, ya, sehingga struktur logamnya itu secara permanen rusak. Nah, tadinya kan ideal seperti ini. Tapi kita berikan stres, apakah itu tekanan ya, ditumbuk-tumbuk gitu ya, atau misalnya panas tinggi sehingga akhirnya ada masuk ke dalam sini atau masuk ke dalam. Jadi ada dislokasi. Nah, inilah namanya dislokasi. Ya, jadi tidak lagi ideal seperti ini, ya kan? Tapi dia justru ada dislokasi. Berarti ini ada tekanan ke sini, ada tekanan ke sini. Ya. Jadi inilah deformasi plastis. Nah, dislokasi ini ya ada slip ya kan seperti ini. Nah, gerakannya itu seperti ulat. Ya, awalnya dia seperti ini. Nah, ada tekanan, nah dia naik gini, ya kan? Nah, baru ada turun. Nah,
Ada lagi tekanan, naik lagi. Jadi gerakannya seperti ulat. Ini kan seperti ulat dia gerakannya. Ya. Jadi dia bergeser bidangnya. Ini kan tadinya seperti ini, ya kan? Nah, ini kalau kalian lihat kan dia bergeser ke sini, ya kan? Karena bergeser. Nah, ini dia jadi rata. Ya kan? Tadinya ini kan ada bidang masuk ke dalam. Nah, karena ada pergerakan dislokasi itu jadi rata gini. Ya kan? Nah, ada lagi pergerakan dia masih seperti ini, tapi akhirnya dia jadi sempurna seperti ini. Nah, jadi dislokasi itu komposisi kimianya tidak berubah, tetapi struktur atomnya ini yang bergerak. Ya, bergerak. Nah, bergeraknya dia pun per bidang ya. Jadi ada satu bidang bergerak sampai akhirnya dia balik ke posisi awal. Inilah dislokasi. Jadi berarti dislokasi itu ya analoginya seperti ulat dia, ya kan ini. Nah, untuk dia bergerak seperti ini, dia butuh energi, ya, butuh energi. Nah, jadi berarti energinya tinggi saat seperti ini. Nah, ini kan dia tadinya di sini puncaknya, ya kan? Pada posisi ini di sini puncaknya sampai akhirnya dia rata lagi. Nah, jadi dislokasi itu berarti ada energi memang, ada energi yang dibutuhkan. Ya, gerakannya seperti ulat. Nah, itulah dislokasi. Oke? Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Pas, Mem. Ya, oke. Nah, satu slide lagi. Nah, ini ada planar defect ya. Cacat planar tadi. Cacat planar itu kenapa terjadi? Karena biasanya kristal tunggal itu jarang ditemukan. Nah, biasanya itu ada polikristal. Nah, polikristal inilah yang menyebabkan adanya cacat planar, ya. Karena cacat planar itu karena ada polikristal, akhirnya ada beberapa bidang sehingga ada istilahnya grain boundary. Berarti antara satu bidang dengan bidang lain itu ada batasnya. Nah, batas itulah termasuk cacat planar, ya. Nah, ini nanti berguna di perangkat mikroelektronik. Ya, perangkat mikroelektronik. Jadi kalau kalian nanti mempelajari semikonduktor lebih jauh, seringkali cacat planar ini membuat semikonduktor ini lebih berfungsi dengan baik. Atau misalnya kalau kalian membuat superalloy. Ya, superalloy itu kan berarti gabungan dari beberapa logam untuk mesin turbin gitu misalnya. Nah, itu biasanya cacat planar sengaja dimanipulasi ke materi superalloy itu supaya bisa digunakan untuk mesin turbin. Nah, ini dia contohnya. Kalau misalnya single kristal itu kan seperti ini yang minggu lalu kita pelajarin. Nah, kalau polikristal itu seperti ini. Ya kan, ada beberapa bidang. Nah, pertemuan antara satu bidang dengan bidang lain itulah cacat planar. Ya. Nah, kalau yang ini namanya amorphous. Jadi dia tidak beraturan. Karena itu ini tidak kristal. Kristal itu seperti ini. Dia teratur gitu, teratur. Jadi makanya logam, nah kalau dia dibilang logam kristalin, berarti walaupun dia logam kristal. Kenapa? Karena dia teratur. Jadi istilah kristal itu karena susunan atomnya teratur. Ya, susunan atomnya teratur. Nah, kalau si polikristalin inilah yang menyebabkan adanya cacat kristal. Karena tidak mungkin ada single kristal di dunia nyata. Yang adanya itu adalah polikristal. Nah, jadi ini kan kalau kalian lihat yang putih, ya kan, yang hijau, ya kan. Tadinya ini arahnya gini, ya kan? Nah, ini ya berubah arah. Nah, ini juga ada batasnya itulah grain boundary. Ya, ini kan yang arah yang ini kan ada sebagian hijau, nah, ada sebagian putih. Nah, itulah yang grain boundary. Ya, grain boundary. Dan ini daerah yang ini dia ada sedikit kurang padat. Kalau ini kan dia rapat kan? Ini rapat, tapi daerah grain boundary ini ada bagian-bagian yang dia kosong. Nah, makanya si
grain boundary itu kita sebut sebagai cacat planar. Oke, cacat planar. Nah, saya rasa kita sudahi ya perkuliahan kita sampai di sini. Kalian ada pertanyaan nggak? Jadi minggu depan kita lanjutkan dengan nanokristal kalau nggak salah ya, nanokristal. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau ingin bertanya. Tadi kan ada cacatnya yang cacat kekosongan dan ada dislokasi juga, Mem. Iya. Mungkinkah keduanya bisa terjadi bersamaan, Mem, dalam satu kristal? Bisa. Jadi bisa aja terjadi. Jadi makanya dalam satu materi itu bisa ada dislokasi, bisa juga ada cacat kristal. Tunggu ya, saya lihat minggu lalu. Kira-kira saya ada gambar nggak ya? Nah, minggu lalu di slide saya memang tidak ditunjukkan dengan jelas gitu ya, tapi sebenarnya materi yang kalau misalnya kalian membuat materi itu materinya seperti ini sebenarnya, ya kan? Kenapa seperti ini? Kalian bisa lihat kan satu bidang dia 100 ya, indeks Miller yang minggu lalu. Nah, ada 11. Nah, berarti kan batas antara ini dengan ini, ya kan? Itulah yang kita bisa sebut nanti dislokasi karena dia ada perubahan dari 100 ke 111 gitu. Nah, bisa juga nanti kan materinya pada dasarnya sudah seperti ini gitu ya. Jadi ada berbagai bidang dia. Nah, tapi juga misalnya kita panaskan gitu. Kita panaskan, nah ternyata satu atom di sini berpindah jadi ada vacancy. Nah, jadi berarti kalau materi ini ada dia juga planar defect karena dia ada pertemuan antara beberapa jenis bidang, tapi juga atomnya berpindah. Jadi cacat kristal itu bisa aja berbagai macam cacat kristal ada pada satu materi. Tapi makanya kita harus bisa kontrol. Kalau misalnya kebanyakan juga cacat kristalnya, materi kita juga nggak bisa dipakai, gitu ya. Jadi makanya boleh aja ada grain boundary, boleh aja ada berbagai ada planar defect. Atau ntar ya saya tunjukkan dulu. Ada lagi nggak contohnya? Itu lagi ya, biar saya tunjukkan ke kalian biar kalian mengerti. Ini ada gambar. Ini kan katalis and surface defect. Jadi katalis dengan cacat kristal itu sangat berkaitan karena aktif ya, sisi aktif dari katalis itu biasanya adalah cacat kristal. Nah, ini contohnya adalah single kristal cerium zirconium oxide. Dan berarti ini si zirconiumnya ini dijadikan pengotor di CeO2 ya. Nah, kalian lihat di sini ini ada step ini juga cacat kristal. Nah, ini dia cacat planar. Baru ada teras cacat planar. Ada atom ya kan? Ada atom nih. Berarti dia satu atom ditambahkan, dan berarti ini self interstitial. Nah, jadi kalian bisa lihat dari satu material itu ada beberapa cacat kristal. Nah, jadi dia ini teras itu dia cacat planar. Nah, antara satu teras ke teras yang lain kan ada kayak
kayak turunan. Nah, ini juga cacat planar, ya kan? Nah, ada atom, karena ada satu atom dia nongol sendiri di sini. Nah, itu interstisial, ya kan? Nah, ini ternyata digunakan untuk catalytic converter pada mobil. Ya, catalytic converter. Jadi kalau kalian misalnya baca paper-paper zaman mungkin tahun 90-an, nah kalau catalytic converter ini penting. Kenapa? Kalau di mobil itu misalnya nggak ada catalytic converter, berarti si bensin itu ketika dibakar tidak menghasilkan CO2, tetapi menghasilkan CO. Mana lebih berbahaya, CO2 atau CO? CO. Nah, jadi makanya kalau tidak ada catalytic converter pada mobil ini, nah itulah nantinya yang berbahaya untuk lingkungan ya. Nah, tidak hanya berbahaya untuk lingkungan, berarti kan CO itu juga bisa mengotorin mesin di engine itu, sehingga kalaupun ada katalis yang di dalam situ bisa dia mengotori, sehingga si katalisnya harus selalu rutin diganti. Nah, jadi makanya automatic catalytic converter ini penting di mobil. Oke, sudah jelas, Christian? Jadi cacat kristal itu bisa aja satu material itu ada beberapa jenis cacat kristal yang bisa ada, ya. Tapi kita juga harus atur kalau kita mau membuat material, kita harus atur bagaimana jenisnya, bagaimana, nah jumlahnya bagaimana. Oke, jelas nggak? Oke, Mem, bisa dipahami. Terima kasih, Mem. Udah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi perkuliahan kita, ya. Apa semua sudah masuk SIGDA nggak? Lamtur, bacanya gimana? Lamtur kemarin jam berapa malam itu? Kirim saya WA. Nah, jadi lain kali jangan gitu ya. Maksudnya kan saya udah beberapa hari yang lalu saya sudah bilang ke kalian, saya sudah masukkan, siapa yang belum, mohon informasi gitu ya. Oke, semuanya udah masuk kan? Sudah, Beb. Sudah, Wah. Mem. Sudah, Mem. Oke, ya udah kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada gunanya untuk kalian.